贱娘们儿，走！光天化日之下，还要杀了我，还请执法堂明鉴。你打了人就想走了？哇！因雪儿而起，我不想拖累你。轻易就毁掉了一个。难道丹道水平高？我叫你，哼，这个贱娘们儿，走！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-93. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 92. Kemarin Sinan telah menerima gulungan milik Modan, yang mana sepertinya itu berisikan semua ilmu yang dia miliki dalam hal alkemis. Maka karena itulah Sinan pun memutuskan untuk mempelajarinya. Sepertinya itu semua berjalan dengan lancar, karena Sinan kembali mengalami penerobosan. Sedangkan di sisi lain, Kaisar Suci sedang menerima kedatangan dari Xiao Qianzu, yang telah resmi bergabung dengan Tanah Suci Xinglong. Namun sepertinya Sinan masihlah belum tahu akan hal tersebut. Kembali kepada Sinan, yang mana dirinya terus-terusan gagal dalam membuat sebuah pil. Jadi dirinya akan pergi ke Pavilion Changfeng untuk mencari tungku dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan di sebelah lain, Jiang Bilan telah menerima tamu yang adalah Master Suci. Dalam pembicaraan mereka terdengar kalau Jiang Bilan menganggap Sinan hanyalah beruntung sebab memiliki rahasia Pavilion Huyuan. Maka ia tidak heran mengapa Sinan bisa berkembang dengan cepat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau saat ini Sinan telah pergi ke sebuah tempat yang mana di sana ada begitu banyak barang yang dijual, termasuk juga bahan-bahan yang sedang dia cari. Ini adalah tempat yang tepat untuk dirinya datangi. Hanya saja Sinan mendengar sebuah keributan dari arah belakang. Ini semua berasal dari seorang pria yang tengah mempermalukan gadis yang Sinan kenal, yakni Chen Suer. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya. Di saat Chen Suer mengambil barang-barangnya, dia malah bertemu dengan Shen Kun. Chen Suer mencoba untuk pergi, namun pria ini malah menahannya. Padahal Chen Suer sudah memberikan peringatan kepadanya untuk tidak berani menyentuh dirinya lagi. Namun Shen Kun tidaklah peduli dengan apa yang dia katakan. Dia mencoba menyadarkan Chen Suer kalau sebagai murid alkemis tingkat menengah, pasti keberadaannya sangatlah dibutuhkan oleh murid seperti Chen Suer. Hanya saja Chen Suer tahu betul alasan dia gagal di ujian sebelumnya merupakan ulah dari Shen Kun. Andai saja ia tidak diganggu, mungkin ia sudah menjadi alkemis tingkat menengah yang lebih hebat darinya. Shen Kun hanya tertawa saja, sebab ini semua adalah kenyataan, jadi lebih baik dia belajar saja kepadanya. Chen Suer langsung memukulnya, yang tentu membuat Shen Kun marah besar, dan terjadilah keributan yang sebelumnya. Shen Kun berencana untuk membawa Chen Suer ke kediamannya agar bisa memberikan hukuman, karena dia itu telah berani menampar wajah tampannya. Untung saja ini semua dihentikan oleh Sinan, karena bagaimanapun Shen Kun bertindak kurang ajar kepada seorang wanita. Tangannya pun dengan mudah Sinan patahkan. Di sini Sinan masihlah mengenali Chen Suer yang telah bergabung ke Tanah Suci. Keributan yang terjadi di sana membuat orang-orang mulai membicarakan Sinan. Sedangkan Shen Kun tidaklah terima diperlakukan seperti ini dan meminta untuk dipanggilkan tim penegak hukum. Takut hal buruk terjadi, Chen Suer pun segera membawa Sinan pergi dari tempat tersebut. Hanya saja mereka sudah terlambat sebab seseorang datang dari atas atap sambil memberitahu kalau kehadirannya di sini untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat jahat kepada. Sambil memberitahu kalau kehadirannya di sini adalah untuk menghancurkan orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dia tentu tidak bukan adalah Rong Benzong.
Perkataannya membuat semua orang terdiam karena dia datang dengan cara yang agak menyeleneh. Rong Bezong pun melihat Sinan yang tengah dilindungi oleh Chen Suer. Ia juga memberitahu kalau semua ini adalah karenanya dan tidak ingin melibatkan Sinan. Sedangkan Shen Kun sendiri memberitahu kalau Sinan telah memukul dirinya tanpa alasan yang jelas. Jadi lebih baik dia dihukum saja karena telah berani berbuat yang tidak-tidak kepada sesama murid. Rong Bezong meminta Shen Kun untuk tidak mengajari dirinya dalam mengambil keputusan. Berhubung sudah seperti ini, maka Rong Bezong akan memberikan hukuman kepada Sinan. Alih-alih memukulnya, mereka berdua malah main gunting batu kertas. Yang terlebih lagi, permainan itu dimenangkan oleh Sinan. Apa yang terjadi membuat semua orang di sana kebingungan. Apalagi Shen Kun karena Rong Bezong malah bermain-main. Dia pun kecewa sebab Sinan tidaklah dihukum sesuai dengan apa yang dirinya minta. Jadi Shen Kun pun berencana untuk melaporkannya kepada pemimpin tim penegak hukum. Di sini Sinan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Chen Suer mulai menjelaskan kalau puncak Choumupeng ada tempat jalur tunggal. Semua hak istimewa diatur berdasarkan peringkat para murid, dan semua perselisihan dapat diselesaikan berdasarkan hasil pertarungan. Di Choumupeng sendiri telah menyediakan begitu banyak bahan-bahan obat dengan kualitas yang sama. Para murid akan bersaing untuk bisa mendapatkan ramuan terakhir. Jadi kultivasi yang lebih tinggilah yang bisa menjadi pemenangnya. Sinan merasa tertarik dan membuat Rong Bezong berpikiran yang tidak-tidak. Padirnya Shen Kun jadi tahu kalau pria di hadapannya bernama Sinan. Berhubung masalah ini dimulai oleh Chen Suer, jadi dia yang tidak ingin melibatkan Sinan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan dia itu rela keluar dari Pavilion Choumupeng dan Tanah Suci. Shen Kun tertawa mendengar hal itu karena akibat ulah Sinan, Chen Suer harus melepaskan masa depannya. Padahal Shen Kun tahu betul kalau Chen Suer berkeinginan menjadi seorang alkemis hebat. Kesal dengan perkataannya, Chen Suer pun ingin menyerangnya lagi. Tapi semua itu dihentikan oleh Sinan. Chen Suer memohon untuk tidak terlibat lagi sebab dia yang mengakhiri ini semua. Namun bagi Sinan, tindakan Shen Kun telah salah karena meskipun posisinya lebih tinggi, tapi bukan berarti dia bisa berbuat hal yang tidak-tidak kepada Chen Suer. Tapi ada seseorang yang membenarkan kalau mereka memiliki kekuatan yang lebih tinggi, maka orang itu berhak melakukan apapun yang dia inginkan. Inilah aturan dari Pavilion Choumupeng dan tidak boleh diganggu-gugat. Jika Sinan memiliki masalah, maka dia harus membuktikan dirinya pantas berbicara seperti itu. Pria ini adalah orang yang sebelumnya menahan Sinan memasuki pavilion. Untuk bisa membuktikan dirinya, Sinan ini harus memiliki kemampuan alkemis. Berhubung dirinya di sini, maka dialah yang akan bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Sinan. Tapi Sinan tidaklah tertarik karena dia itu hanya sendiri saja. Sepertinya pria ini mempermalukan Sinan di hadapan semua murid. Alih-alih takut, Sinan akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Di hadapan semua murid Choumupeng yang hadir di sini, Sinan akan mengikuti aturan yang pria itu berikan kepadanya. Dan dia kemari akan menantang mereka semua. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.